pagi pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali saya Cynthia Delima dan Berita Papua hari ini. Kami dapat kembali menjumpai Anda dengan sejumlah informasi penting dan menarik yang akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut kami hadirkan 3 di antaranya. Cabang olahraga softball menjadi pertandingan perdana Pekan Olahraga Nasional di Kota Jayapura. Warga yang menonton pertandingan softball melanggar protokol kesehatan. Pasien korban kekerasan kelompok separatis masih menjalani perawatan di Rumah Sakit TNI Martin Inday, Jayapura. Softball merupakan cabang olahraga pertama yang dipertandingkan sebelum PON dibuka secara resmi pada 2 Oktober mendatang. Rabu kemarin pertandingan pertama digelar di lapangan softball Universitas Cendrawasih. Wali Kota Jayapura Ben Hur Tomimano membuka pertandingan dengan memukul bola pertama yang dilempar Ketua KONI Pusat Marciano Norman. Bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertandingan pertama Pekan Olahraga Nasional ke-20 tahun 2021 hari ini dimulai dengan pertandingan cabang olahraga softball antara Sulawesi Tenggara dan Lampung. Sulawesi Tenggara adalah juara pada PON di Jawa Barat, Lampung adalah juara Prapon, sehingga ini menandakan bahwa Pekan Olahraga Nasional yang telah direncanakan sekian lama dengan segala dinamikanya, alhamdulillah berkat kerjasama yang kuat antara Panitia Besar PON, KONI Pusat di bawah arahan Kementerian Pemuda dan Olahraga, hari ini kita bisa memulai perhelatan olahraga yang ditunggu oleh masyarakat Indonesia, yang biasanya dilakukan 4 tahun sekali, ditunda 1 tahun, dan hari inilah hasilnya. Insya Allah ini menjadi pertanda bahwa Pekan Olahraga Nasional ke-20 2021 ini akan berjalan dengan lancar, karena pembukaannya juga baik, dan pada tanggal 2 Oktober nanti Bapak Presiden bisa hadir pada opening ceremony dan membuat seluruh masyarakat Indonesia bangga. Karena olahraga menjadi salah satu yang mendukung bahwa masyarakat Indonesia bangkit dari masa pandemi COVID-19. Kepada masyarakat Indonesia dan pencinta olahraga Indonesia, hari ini kick off dimulai PON 2020 tahun 2021. Dan kami menyampaikan terima kasih atas dukungan KONI Pusat dan Kementerian Pemuda Olahraga dan PB PON Papua, sehingga pada hari ini kita bisa mulai bahwa PON sudah siap dimulai di tanah Papua, khususnya di klaster Papua, Kota Jayapura. Untuk itu seluruh masyarakat Kota Jayapura, mari kita dukung, menjaga keamanan, ketertiban dari awal hari ini sampai dengan pembukaan nanti tanggal 2, supaya PON bisa berjalan aman, damai, dan sukses. Pertandingan pertama berlangsung antara tim softball Lampung melawan tim softball Sulawesi Tenggara dengan kemenangan diraih tim Lampung dengan skor 11-3. Cabang olahraga ini akan memperebutkan 3 medali emas, 3 medali perak, dan 3 medali perunggu untuk masing-masing tim softball putra dan softball putri. Cabang olahraga ini diikuti 7 provinsi yakni Papua, Papua Barat, DKI Jakarta, Banten, Sulawesi Tenggara, Lampung, dan Kalimantan Timur. Sistem pertandingan terdiri dari babak pendahuluan dengan menggunakan sistem setengah kompetisi, lalu dilanjutkan dengan babak 4 besar dan grand final. Rian Tonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Pertandingan perdana cabang olahraga softball Rabu kemarin disaksikan ratusan penonton di lapangan Universitas Cendrawasih, Kota Jayapura. Dari pantauan di lapangan, banyak warga yang menyaksikan dari pinggir lapangan tanpa pemeriksaan ketat sertifikat vaksin, sebagaimana yang diwajibkan panitia PON.
Delegasi teknik cabang olahraga softball mengaku kesulitan mengontrol penonton karena lapangan softball terbuka sehingga memudahkan warga untuk menyaksikan secara langsung. Kalau kita di panitia ini kan memfollow kebijakan dari klub di klaster kota. Kita ini di sini ini melaksanakan apa saja equipment dari klaster. Kita tidak mengadakan equipmentnya, sedangkan saya sudah dari awal waktu kita Monef itu sudah membuat legendanya titik-titik yang harus ditempati oleh tenda-tenda untuk mencek suhu pemain, penonton dan segala macam. Tapi sampai saat ini tenda itu tidak ada. Tidak ada juga perlengkapannya. Hanya ada satu saja posisi yang ada di depan. VIP utama itu ya. Kesulitan kita adalah venue ini terbuka. Kita mau taruh di mana? Kalau semua bisa naik di sini kan kita susah kontrolnya. Itu saja barangkali kesulitan kita. Ini juga menjadi evaluasi saya terhadap panitia di sini. Akan kami sampaikan ke klaster untuk masalah penanganan COVID apa segala macam. Kita agak susah kalau di lapangan ini mau terapkan. Kita pasang pun beberapa. Kalau ini terbuka kita susah masuk. Itu kesulitan kami. Ardiansyah berjanji akan berkoordinasi dengan panitia lokal sehingga pada pertandingan berikut pihak keamanan bisa turun tangan membantu dan mengarahkan warga agar menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Rian Tonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Koordinator SDM PON Merauke membantah keras daftar nama relawan yang beredar di media sosial. Ramadayanto, koordinator SDM PON mengatakan saat ini belum ada pernyataan resmi dari PB PON Papua tentang nama-nama relawan yang akan membantu penyelenggaraan PON ke-20, sehingga bisa dipastikan info yang beredar di media sosial adalah berita bohong. Koordinator SDM meminta seluruh relawan yang telah terdata agar bersabar karena panitia masih menyaring nama-nama yang masuk. Saat ini, daftar yang beredar saat ini itu adalah daftar yang belum resmi kami sampaikan. Daftar yang resmi adalah daftar yang ditandatangani oleh ketua harian, oleh pengurus besar PB PON Papua, ya, dengan kop dan stempel yang jelas. Jadi saya mau tegaskan lagi, yang saat ini sedang beredar itu adalah daftar yang tidak resmi. Jadi kami sampai dengan saat ini belum mengumumkan secara resmi jumlah dari relawan yang akan bertugas di klaster Merauke. Demikian, jadi saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, seluruh pemangku kepentingan, mari kita secara bijak melihat ini. Jangan menambah, memperkeruh situasi. Tolong data yang sudah beredar yang belum resmi jangan lagi diperpanjang atau diedarkan atau disebarluaskan sebelum adanya data pengumuman resmi tentang relawan dan jumlah relawan yang bertugas di klaster Merauke. Artinya bahwa yang ada di medsos sekarang itu adalah itu bohong. Saya bukan mengatakan bohong ya, saudara-saudara, atau tidak benar, tapi saya katakan itu belum resmi, tidak resmi. Ya saya mohon, mari kita menyikapi bahasa saya ini. Karena resminya itu ada tanda tangan, stempel cap, dan diumumkan secara resmi oleh PB PON dan oleh kami, klaster Merauke, khusus untuk relawan Merauke melalui media resmi. Ribuan relawan akan direkrut untuk membantu agar PON berlangsung sukses. Seharusnya mereka sudah mulai bekerja. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Wakapolri Komjen Gatot Edi Pramono Selasa kemarin meninjau sejumlah venue di Timika menjelang PON ke-20 Papua. Wakapolri puas dengan seluruh fasilitas yang menurutnya bertaraf internasional dan tidak berbeda dengan fasilitas olahraga yang berada di Jakarta. Wakapolri mengajak seluruh masyarakat bersama-sama mensukseskan Pekan Olahraga Nasional ke-20. Saya kira ini sudah
untuk nasional dan sama dengan tim kita yang di Jakarta. Kita nggak representatif itu pertandingan di PON nanti. Yang penting nanti kita jaga pengamanan bersama-sama. Ya. Yang pertama, mari kita sukseskan PON ke-20 dan Peparnas ke-16 ini. Ya. Mengamankan itu baik itu dari aparat keamanan maupun seluruh masyarakat di Papua, masyarakat India. Sehingga masyarakat kita yang datang, atau saudara-saudara kita yang datang akan bertanding di sini, maupun ofisialnya merasa aman, nyaman, ya. Mulai dari mereka berangkat dari daerahnya, melaksanakan pertandingan sampai mereka kembali nanti. Semua masyarakat itulah meramaikan kegiatan-kegiatan ini, kemudian menjaga keamanan di daerah masing-masing. Ya. Menurut dia, kerjasama masyarakat dan aparat akan memberikan rasa aman dan nyaman kepada seluruh tamu dan para atlet di kota Timika. Selain meninjau venue, Wakapolri juga melihat langsung percepatan vaksinasi di Timika yang dilakukan Rabu kemarin. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. 4 korban kekerasan teroris separatis Papua di Kiwirok hingga saat ini masih dirawat di Rumah Sakit TNI Martin Inday, Kota Jayapura. Keempat korban adalah seorang prajurit yang terkena serpihan, serta 3 tenaga medis yang luka-luka dianiaya Senin pekan lalu. Pangdam 17 Cendrawasih mengunjungi keempat korban dan memberikan bantuan uang serta motivasi agar tetap semangat. Pangdam juga memerintahkan kepala rumah sakit merekrut tenaga kesehatan itu untuk diperbantukan. Jadi ya ini kunjungan saya juga hanya memberikan semangat kepada tenaga kesehatan yang dirawat di sini, termasuk 1 orang prajurit kita, agar mereka tetap percaya bahwa apa yang mereka lakukan di daerah tugas ini adalah untuk kepentingan masyarakat. Ya. Bahwa sekarang mereka menjadi korban itu adalah sebuah resiko dan itu sudah kita tindak, artinya yang berbuat kekerasan terhadap mereka tetap kita tindak, tetap kita kejar karena mereka melakukan hal tersebut di luar batas kemanusiaan. Ya. Tapi intinya setelah saya lihat di sini para tenaga kesehatan yang dirawat, prajurit sudah sangat semangat, sudah sehat, kemudian sudah lebih percaya diri, ya, sudah traumanya sudah cukup menghilang. Dan di kesempatan ini juga saya menyampaikan kepada para nakes itu kalau mereka masih ingin bekerja, kita Rumah Sakit Martin Inday membuka pintu untuk mereka diterima di sini sebagai tenaga honorer. Tapi kembali lagi tadi saya katakan saya kembalikan kepada mereka apakah mereka ingin. Tapi kalau mereka ingin silakan kita buka untuk mereka bekerja di Rumah Sakit Martin Inday. Tapi intinya yang penting mereka sembuh dulu, kembali kepada psikisnya kembali normal sehingga bisa beraktivitas seperti biasa. Komnas HAM Perwakilan Papua mengecam keras penyerangan tenaga medis dan pembakaran fasilitas umum di distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang. Komnas HAM menyebut peristiwa itu telah mencederai kemanusiaan. Peristiwa pembunuhan ini tentu kita sangat mengecam peristiwa itu, karena itu peristiwa yang pertama, peristiwa yang tidak manusiawi. Yang kedua, peristiwa ini terjadi kepada nakes dan selain yang bersangkutan hilang hak hidupnya, itu peristiwa perbuatan pelanggaran hak asasi manusia. Karena kalau kita membaca Undang-Undang 39, definisi pelanggaran HAM itu perbuatan seseorang, sekelompok orang atau aparat negara. Nah ini dikualifikasikan masuk di dalam definisi Undang-Undang 39, perbuatan sekelompok orang. Dan atas perbuatan ini mengakibatkan pemenuhan hak atas kesehatan untuk masyarakat sipil itu menjadi terganggu. Itu yang sangat kita mengharapkan dan tentu kita mengingatkan, Komnas HAM mengingatkan kelompok ini yang melakukan kekerasan ini tidak dibenarkan dan saya pastikan tidak mendapatkan tempat di seluruh mekanisme HAM, baik di nasional, regional dan di internasional. Itu tidak akan mendapat
respon apapun, dan ini pasti ditentang oleh semua negara-negara yang memperjuangkan kemajuan penegakan dan promosi hak asasi manusia. Situasi di distrik Kiwirok hingga saat ini masih mencekam. Aparat keamanan yang dikirim ke lokasi masih mencari seorang tenaga kesehatan, Gerald Sokoy, yang hingga kini belum diketahui rimbanya. Sebelumnya, Senin pekan lalu kelompok separatis pimpinan Lamek Taplo menyerang secara membabi buta. Mereka memanah dan menganiaya tenaga kesehatan yang sedang bertugas melayani warga di puskesmas. Aparat yang berjumlah belasan orang tidak mampu menghalau para pelaku yang membawa senjata api. Mereka lalu membakar puskesmas, rumah nakes, perbankan, dan pasar. Kodam dan Polda telah menambah personel ke distrik Kiwirok untuk mengejar dan menangkap para pelaku. Demi keamanan, saat ini seluruh tenaga kesehatan dan guru pendatang di seluruh distrik atau kecamatan di Pegunungan Bintang sudah ditarik ke ibu kota kabupaten di Oksibil. Medan yang bergunung serta cuaca ekstrim di ketinggian 2.400 dari permukaan laut menyulitkan aparat menangkap para pelaku. Riantonai melaporkan dari kota Jayapura, Papua. Hampir semua sekolah di Merauke saat ini mulai melakukan belajar tatap muka. Walaupun pembelajaran masih terbatas, tapi orang tua wali murid menyambut gembira. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Merauke, Sony Betaubun, mengatakan penyebaran COVID-19 hingga saat ini masih terjadi, namun dengan angka yang cenderung menurun. Pihaknya menganjurkan kegiatan belajar tatap muka bisa dilakukan, namun dengan prokes yang ketat. Sekolah adalah tatap muka terbatas. Iya. Kenapa tatap muka terbatas? Kita melihat perkembangan kondisi COVID-19 atau KLB, kejadian luar biasa ini. Nah, untuk itu boleh dikatakan 100% lah sekolah dalam kota tatap muka terbatas, dan ini disambut baik oleh seluruh orang tua wali dalam arti komite sekolah dalam menjemput anak masuk sekolah dengan tatap muka terbatas. Diharapkan perkembangan ke depan untuk nanti akan tatap muka penuh semua, tidak bisa terbatas lagi. Maka saya hari ini dan kemarin kurang lebih sekitar 40 sekolah saya sudah kunjungi untuk melihat bagaimana perkembangan sekolah yang ada. Terbatas itu seperti apa, Pak? Terbatas itu seperti ganjil genap. Gitu. Jadi satu kelas itu dibagi dengan orasi waktu yang telah ditentukan. Nah, mereka contohnya kayak Budi Mulia dari kelas 1 sampai kelas 6 semua pakai Infokus. Jadi pola pembelajaran pagi ini saya lihat langsung hampir yang ada di kelas 1 semua tahu baca dan tahu tulis. Ternyata itu satu percontohan yang luar biasa. Belajar tatap muka ini diberlakukan sangat terbatas, hanya 2 jam per hari. Ruangan kelas juga diisi 50% dari jumlah siswa, dan itu pun dibagi dalam 2 sesi. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pemda Merauke terus melakukan vaksinasi terhadap pelajar untuk persiapan pembelajaran tatap muka. Rabu kemarin ratusan siswa sekolah menengah pertama menerima vaksin dosis pertama di SMP Negeri 2 Merauke. Ros, salah satu siswi, mengaku mau divaksin karena ingin kembali bersekolah dan belajar secara tatap muka. Pernah vaksin? Belum. Belum pernah. Kenapa belum pernah vaksin? Belum sempat. Belum sempat. Tapi mau vaksin? Mau. Supaya kenapa kalau vaksin? Supaya sehat, tidak kena COVID. Tidak kena COVID ya. Asia sudah pernah vaksin? Belum. Belum pernah. Kenapa belum pernah vaksin? Orang tua larang kah atau belum sempat? Belum sempat. Belum sempat. Tapi nanti mau vaksin ya? Iya. Sekarang mau vaksin ini? Iya. Kenapa harus mau vaksin? Supaya kenapa? Kenapa Tasya? Supaya saya tidak kena COVID. Oh, tidak kena COVID. Takut juga dengan COVID ya? Iya. Oke. 900 pelajar di sekolah ini rencananya akan divaksin selama 3 hari, dan pada pekan depan mereka dijadwalkan sudah bisa belajar secara tatap muka. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Sebagian atlet dan ofisial dari sejumlah daerah telah tiba di Merauke. Kehadiran mereka tentu berpotensi menimbulkan klaster penularan baru. Maka dari itu Dinas Kesehatan Merauke menghimbau seluruh anggota kontingen agar tidak melakukan perjalanan keluar kota atau berpesiar ke tempat wisata. Atlet dan tim diminta wajib berada di penginapan selama PON berlangsung. Prokes, kan mereka itu kalau set kontingen yang datang dengan ini harus dilokalisir. Artinya mereka sebenarnya setiap datang
harus di tempat akomodasi dan keluar hanya saat pertandingan dan setelah itu mungkin kembali. Kan sebenarnya begitu. Tapi sekarang ini tidak seperti itu ya, Dok ya? Ya. Artinya diberikan kebebasan seperti itu, tidak ada itu. Ya harusnya kan petunjuknya seperti itu, kan gitu. Sekarang tinggal kebijakannya seperti apa, kan? Kemarin kan sudah kami sampaikan seperti begitu. Cuma kan kalau seperti itu tidak dampak, misalnya dampak ekonomi terhadap masyarakat di sini seperti apa kalau mereka tidak harus keluar. Diperkirakan ada sekitar 3.000 atlet dan ofisial yang tiba di Merauke. Dinas Kesehatan meminta mereka tetap menerapkan protokol kesehatan dan tidak diizinkan keluar penginapan kecuali saat bertanding. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Berbagai cara dilakukan agar warga mau divaksin, karena hingga saat ini masih banyak yang enggan atau takut divaksin dengan berbagai alasan. Tidak heran target vaksinasi belum tercapai dan berjalan lambat. Salah satu cara yang dilakukan Polres Merauke adalah dengan memberikan SIM gratis kepada warga bila mau datang ke gerai vaksin. Ternyata strategi ini cukup berhasil. Sejak pukul 6 pagi, warga sudah antri untuk divaksin di Polres Merauke. Wahyu, salah satu warga mengaku mau divaksin karena mendapat 2 keuntungan. Ya, saya senang, saya bangga karena vaksin 2 dapat gratis. Oh, jadi selain vaksin dapat gratis pula ya? Gratis SIM juga. Ya, saya masih senang karena kita mendapatkan vaksin gratis dan SIM gratis juga. Untuk penerbitan SIM itu kan harus melalui proses untuk diterbitkan. Jadi SIM itu tidak bisa kemudian kita bilang gratis, kemudian kita menabrak aturan itu sendiri. Ya, tentu saja syarat dan ketentuan berlaku. Ya kan, logikanya kalau kita menggratiskan benar-benar gratis tanpa tes, itu nanti justru akan membuat banyak kecelakaan lalu lintas, banyak pelanggaran lalu lintas seperti itu. Jadi tetap menjalankan tes dia ini? Tetap menjalankan tes. Oh, gratis tapi ya. Ini ada berapa targetnya untuk SIM ini? Artinya SIM khusus untuk SIM berapa? Sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya? Ya, sebanyak-banyaknya. Jadi untuk hari ini sebanyak-banyaknya. Tanpa membayar sedikit pun juga? Iya, tanpa membayar. Ya. Nah, silakan para wartawan, saudara-saudara kalau mungkin belum punya SIM dan belum vaksin, silakan merapat ke Satlantas hari ini. Bapak, kenapa harus vaksin yang pertama yang diberikan SIM gratis ini? Ya karena capaian itu kan memang angka di vaksin pertama ya, gitu. Jadi kekebalan kita melihat dari orang yang sudah pernah vaksin atau belum, ya kan itu dari yang pertama. Meski mendapat SIM gratis, warga tetap wajib mengikuti seluruh rangkaian tes di Mapolres Merauke. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pemirsa, usai sudah perjumpaan kita dalam Berita Papua hari ini. Bersama kru yang bertugas, saya Cynthia Deli mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, semangat pagi, Wanyambe.